Din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati takzimi seluruh pengurus Mushola An-Nur dan seluruh pengurus Yayasan An-Nur, para tokoh masyarakat, para cerdik pandai, para ustadz, para guru-guru TPQ, sikatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di Mushola An-Nur ini. Saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Tidak terasa kita sudah 50% melaksanakan ibadah sholat tarawih di tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita yang wajib, yang sunnah, Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala terima, dan kelak kita mendapatkan balasannya, dan kecil kita mendapatkan di dunia ini. Kita harapkan tentu yang besarnya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini semestinya saya tidak akan hadir di musola ini karena besok subuh ada nuzul Quran pun ada. Perjalanan dakwah sejak tahun 2004, mohon maaf, baru pertama ini berturut-turut saya. Biasanya selang sebulan atau selang seminggu. Ini tidak ada unsur kesengajaan, Bapak Ibu, tidak ada permintaan, Bapak Ibu. Ya, pengurus musola terjadwal sholat kajian subuhnya sudah tersusun jauh sebelum Ramadan. Kemudian jadwal Ramadan juga, kultum Ramadan malam ini jauh sebelum Ramadan sudah tersusun. Dan nuzul Qur'annya pun ya pas bulan suci Ramadannya. Ada kurang lebih seminggu yang lalu saya diingatkan. Jadi Bapak Ibu, malam ini saya bersedikit bercerita Bapak Ibu. Cerita mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Ada salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW yang namanya Sa'ban. Ada namanya Sa'ban di sini. Ya, kalau Sa'ban udah lewat bulan Sa'ban gitu ya. Ya, namanya Sa'ban. Sa'ban ini rumah beliau Bapak Ibu, perjalanannya kurang lebih 1 jam perjalanan kaki Bapak Ibu. Berjalan kaki 1 jam dari rumah beliau ke Masjid Nabawi yang saat ini, Masjid baginda Rasulullah SAW. Jadi jauh perjalanan beliau itu tidak pernah tertinggal sholat, tidak pernah tinggal sholat berjamaah Bapak Ibu. Maka suatu hari baginda Rasulullah SAW melambatkan sholat subuh beliau karena beliau melihat ke belakang. Ya, kalau imam kita sekarang lurus, rapatkan safnya. Kalau masa Covid, renggangkan safnya, gitu kan. Kalau sekarang lurus, rapatkan safnya. Jangan di masa bawah Covid sekarang ini. Ya, lurus, rapatkan safnya. Begitu Rasulullah SAW melihat Sa'ban belum ada. Biasanya Sa'ban duduknya paling pinggir gitu, di pojok. Kenapa di pinggir paling pojok? Jangan sampai mengganggu sahabat yang lain datang. Yang ini ada yang paling pinggir ya. Ya, mudah-mudahan kita dapat menghitung tabaruk dari Sa'ban, Sayyidina Sa'ban. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat saat itu, ya Abu Bakar, aina Sa'ban? Di mana Sa'ban? Nah, la adri ya Rasul, saya tidak tahu ya Rasulullah. Begitu juga di saat tanya yang lain, aina Sa'ban?
Enggak tahu ya Rasul. Nah, begitu juga kita nanti jadi pemimpin, jadi RT gitu ya. Nah, jadi RT. Nah, gimana itu RT blok sekian ini? Kenapa itu? Nah, ini. Nah, itulah cara pemimpin Rasulullah SAW. Beliau selalu bertanya pada sahabat. Kalau tidak nampak orangnya, beliau tanya gitu. Maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Agak lambat sholat subuh itu. Agak lambat beliau laksanakan sholat. Saking menunggu sahabat, mungkin jauh perjalanan belum sampai, agar jangan sampai dia masbuk gitu. Singkat cerita, selesai sholat, beliau nengok kanan, tempat biasanya duduk sahabat, nggak ada sahabat. Kemudian Rasul, di mana sahabat? Nggak ada ya Rasulullah, kami nggak tahu ya Rasul. Siapa yang tahu rumahnya? Saya ya Rasul, kata sahabat. Kalau gitu habis sholat duha ini kita jenguk sahabat. Datang, singkat cerita, berjalan kakilah Rasulullah dengan sahabat, kurang lebih perjalanan 1 jam perjalanan kaki Bapak Ibu. Sampai di sana digedor pintu, ya, salam, lalu dibukakan pintu oleh seorang perempuan yang sudah bayat. Betulkah ini rumahnya Sa'ban? Benar ya Rasulullah. Sambil dia menangis, saya mau mencari Sa'ban. Di mana Sa'ban? Kena Sa'ban sholat subuh nggak ada. Sambil menangis sang perempuan, ya Rasulullah, Sa'ban tadi mau berangkat sholat subuh, malaikatul maut duluan datang. Malaikatul maut duluan datang. Kata Rasul, adakah pesan-pesan di saat dia sakaratul maut itu? Ada ya Rasulullah, tapi saya tidak paham. Apa katanya Sa'ban? Kenapa enggak lebih banyak? Kenapa enggak lebih bagus? Kenapa enggak lebih jauh? 3 perkataan. Itu yang saya tidak paham ya Rasul. Kenapa enggak lebih banyak? Jadi Sayyidina Sa'ban itu Bapak Ibu dilihat dalam perjalanan hidupnya oleh sahabat yang lain bahwa beliau rajin bersedekah. Ini Bapak Ibu nih. Kenapa enggak lebih banyak? Allah perlihatkan amal ibadah sedekah Sa'ban di saat beliau sakaratul maut, sehingga di situ ada rasa penyesalan. Nah Bapak Ibu, ini kita lagi bangun TPQ An-Nur. Iya kan? Kenapa enggak lebih banyak? Yang udah nyumbang 100 juta, tambah lagi. Nanti diperlihatkan kenapa enggak lebih banyak lagi. Itu yang disesalkan oleh Sayyidina Sa'ban, karena fadilah keutamaan sedekah itu Allah perlihatkan di saat sakaratul mautnya. Kenapa enggak lebih banyak ya Allah? Kata dia. Karena menyesal. Ada penyesalan saking istimewanya, saking tingginya pahala sedekah itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa enggak lebih bagus? Satu hari Sayyidina Sa'ban Bapak Ibu, dalam perjalanan beliau itu jauh perjalanan Bapak Ibu. Beliau memakai 3 baju Bapak Ibu. 3 baju. Ya, ada yang mengatakan satu riwayat 2 baju. Jadi baju itu suatu hari beliau menemukan ada orang yang kedinginan. Nah kemudian baju beliau itu yang paling bagus itulah yang dipakai untuk diberikan kepada orang yang kedinginan tadi. Allah perlihatkan di situ amal ibadah beliau, sedekah beliau lagi. Kenapa nggak lebih bagus sedekah? Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa nggak lebih jauh lagi? Perjalanan beliau dari rumah ke masjid itu 1 jam. Beliau menyesal di situ saking tingginya langkah-langkah beliau itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari rumah ke masjid beliau, ke Masjid Nabawi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita dari rumah ke Mushola An-Nur ada 1 kilo. Ada kurang lebih, kurangnya banyak. Kurangnya banyak. Ya mudah-mudahan kita berharap, saya yakin, percaya Bapak Ibu,
di musola An-Nur, sholat subuhnya setelah hari raya, setelah kita masuk di bulan Syawal, yakin saya sholat subuhnya seperti ini ramainya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan wasilah seperti Sayyidina Sa'lab. Artinya apa Bapak Ibu dari cerita ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menghitung, tidak ada sedikit pun amal ibadah kita yang tidak tercatat. Tidak ada sedikit pun amal ibadah kita yang tertinggal. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu Bapak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, istiqomahkan kita untuk beribadah di musola kita ini, musola Nur. Ayo kita bangun TPG kita. Itulah ladang kita Bapak Ibu. Nanti di saat kita sakaratul maut, ya Allah, jangan pula kita berucap ayam, yang suka nyambung ayam, yang suka nomor, yang suka cari nomor. Bahaya itu Bapak Ibu. Ya, botol yang suka minum khamar. Ya. Dan lain sebagainya. Allah memuliakan kita. Itulah doa kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah, semuanya masuk surga. Tapi kapan? Proses tentunya. Mudah-mudahan kita di musola An-Nur ini kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.